Pulang haji dan pesan politik. Masyarakat politik Indonesia gerah tak sabaran menunggu pesan politik Anies sepulang dari ibadah haji. Pesan apakah yang ditunggu? Tak lain adalah siapa nama calon cawapres Anies yang menurut salah seorang jubir Koalisi Perubahan sudah ada dalam saku kantong Anies, akan diumumkan ke publik sepulang dari ibadah haji. Terlihat AHY menyambut kedatangan di Bandara Cengkareng, Jakarta Selatan. Kejenakaan wartawan memancing pernyataan seputar cawapres. Anies nampak diam dan menyambut pertanyaan dengan datar, mungkin kelelahan, dan itu adalah wajar serta timingnya tidak tepat. Lalu, kapan Anies umumkan? Pesan politik Anies soal cawapres memang penting karena menyangkut daya gedor dukungan publik, juga menambah solidnya Koalisi Perubahan sebagai modal utama dalam memenangkan Pilpres. Sehingga Anies tidak ingin gegabah, perlu persiapan matang, khususnya menghimpun energi spiritual. Momentum ibadah haji merupakan makom yang tepat untuk meminta pertolongan Allah dalam berikhtiar, memohon pilihan terbaik setelah melalui liku-liku panjang dalam menentukan cawapres. Para pendukung Anies boleh saja tak sabar asal tidak kehilangan kesabaran. Hal tersebut hanya akan merugikan Anies dan koalisi dalam membangun konsolidasi jika terburu-buru, apalagi dalam hitungan jam sejak kepulangan Anies dari Tanah Suci Mekah Al-Mukarramah itu, saat Anies berdoa di tempatnya Nabi Ibrahim, berdiri berdoa setelah usai membangun Ka'bah yang sunyi berdebu pasir, yang menggunung lagi panas terik, atau bagaimana dahsyatnya doa kakek Nabi Muhammad SAW, Abdul Muthalib, berdoa saat Raja Abraha hendak menghancurkan bangunan Ka'bah dengan tentara gajahnya karena kedengkian kemasyhuran bangunan yang sering didatangi para kafilah pedagang dari luar tanah Hejaz. Peristiwa spiritual Anies di hadapan Hajarul Aswad, batu hitam dari surga, menurut keyakinan dan sejarah Islam, bukanlah sesuatu yang bisa dipertukarkan dengan urusan dunia. Dia harus dipertukarkan dengan keikhlasan apapun dalam ketidakberdayaan seorang Anies yang dihimpitkan dengan tekanan politik dalam menetapkan cawapres. Apa dan siapapun dari penetapan keputusan itu adalah takdir Tuhan dari proses harapan dan pilihan Anies dan Koalisi Perubahan yang mendukung dan mengusungnya. Sebagaimana pertempuran burung ababil menjadikan pasukan gajah Abraha seperti daun-daun yang dimakan ulat, dimulai kepasrahan dan keikhlasan seorang tua renta yang bernama Abdul Muthalib. Kemenangan itu tidak masuk kamus logika dan nalar. Peristiwa itu ibarat menyiratkan peristiwa politik Pilpres 2024. Beban moralnya ada pada pundak Anies. Meski tiba di tengah malam dari Tanah Suci, wajah Anies tak terlihat lesu. Meskipun secara kimiawi keletihan itu dapat dipersepsikan, namun aura Ka'bah terlihat lebih banyak mewarnai cahaya kepemimpinan yang santun dan lembut dari tampilan Anies di kamera media. Kini Anies telah tiba di tanah air, disambut gegap gempita pengagum dan pendukungnya, para relawan yang setia tanpa nasi bungkus dan uang recehan, sekedar mengharapkan perubahan kondisi perekonomian yang mengancam perut. Seperti kata teman saat saya tanya apa alasan mendukung Anies mati-matian, kita harus berani keluar dari sandiwara para politisi yang selalu tampil menyentuh tapi kosong dari harapan dan kenyataan, katanya seakan berpuitis. Anies adalah harapan perubahan, semoga tetap komit, katanya mengakhiri. Pesan haji akan dibawa Anies lewat politik Pilpres. Benarkah ada 4 sifat penting kepemimpinan Siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah yang dibawanya dari Mekah? Tidak saja soal cawapres yang diperebutkan,
karena terlalu kecil gelombangnya bila dibandingkan gelombang rakyat yang saat ini menunggu Anies membawa perubahan. Semogalah